Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para salihin. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka di surganya kelak nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang penuh berkah ini. Semoga Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal soleh bagi kita. Ini pertemuan pekan keempat di bulan Desember, Januari ya, 2025. Artinya untuk pertemuan saya ini pertemuan kedua. Seperti biasa, ini suaranya kelas nggak ya? Kita pembahasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tes. Suaranya jelas nggak? Suaranya jelas? Oh jelas. Ya? Apa? Oh menggema. Saya mendengar kayak kecil. Ini pagi hari ini sudah masuk ke hadis nomor 1388, bagian daripada Kitabul Jami' dalam kitab Subulus Salam Sarah Bulughul Maram. Jadi kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani ulama abad ke-8. Ulama abad ke-8 berarti tahun 700-an ya. Ibnu Hajar itu yang membuat kitab penjelasan Sahih Bukhari namanya Fathul Bari. Sementara Imam Bukhari sendiri lahir tahun 300-an, 200 akhir masuk tahun 300 itu Imam Bukhari. Disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yang fenomenal, itu nama kitabnya Fathul Bari. Kemudian di samping membuat kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar juga membuat kitab yang sangat populer namanya Bulughul Maram. Nah, Bulughul Maram inilah kemudian disyarah oleh Imam As-San'ani dengan kitab namanya Subulus Salam. Jadi para ulama dulu itu kerjanya bukan hanya membuat karya, tapi juga menjelaskan karya ulama sebelumnya. Itu tradisi keilmuan ulama dahulu. Dan banyak ya, bukan hanya Sahih Bukhari, tapi hadis-hadis yang lain kayak Sahih Muslim. Kalau Sahih Bukhari yang mensyarah paling populernya Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, kalau Sahih Muslim yang mensyarahnya itu Imam An-Nawawi. Itu ulama abad ke-6 ya, tahun 500-an, Imam An-Nawawi rahimahullah. Itu mengenai karya para ulama dalam bidang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kita ambil ini dari kitab Subulus Salam karya Imam As-San'ani. Imam As-San'ani itu ulama dari Yaman, makanya kan dijulukinya San'ani. San'a itu kan Sana'a kalau bahasa kitanya. Sana'a itu kan ibu kotanya Yaman, dan Yaman itu satu wilayah yang wilayahnya otomatis sudah ada sejak zaman Nabi, sudah dihuni oleh penghuninya, dan namanya sejak zaman Nabi sampai sekarang tidak berubah, yaitu Yaman. Bahkan doa Nabi sendiri keberkahan untuk Yaman. Jadi ada wilayah yang sejak zaman Nabi ada namanya, tapi sekarang sudah berubah. Tapi ada juga yang sampai sekarang masih tetap namanya. Kayak Yaman itu sejak zaman Nabi sudah ada. Bahkan Nabi mengatakan
yang namanya keberkahan, keimanan itu datang dari Yaman, pemahaman agama itu datangnya dari Yaman, hikmah juga datangnya dari Yaman. Bahkan menjelang hari kiamat akan keluar angin yang lembut yang akan menerpa semua orang beriman, sehingga Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari, tidaklah angin tersebut melainkan pasti mengejar orang-orang beriman, dan tidaklah orang beriman kena angin tersebut pasti akan wafat. Nah, ini karunia di antara orang beriman itu adalah Allah tidak akan pernah jumpakan dengan hari kiamat. Jadi jangan pernah ada yang penasaran gimana hari kiamat. Kalau ada yang penasaran gimana hari kiamat, pas kiamat masih hidup berarti kufur. Itu hadis Nabi SAW. Jadi keberkahan Allah doakan dari wilayah Yaman. Tapi kemudian dalam hadis lain, dalam hadis Sahih Muslim, Nabi pernah mengangkat telunjuknya ke arah timur. Timur itu ke arah Baghdad, ke arah Basrah, ke arah Khurasan. Dan Nabi mengatakan dari wilayah sanalah akan muncul yang namanya berbagai macam penyimpangan kesesatan. Itu dari wilayah timur. Itu Baghdad, Basrah, ujungnya Khurasan. Semakin ke timur semakin banyak aliran-aliran menyimpang. Makanya muncul sekte yang kemarin kita bahas itu sekte yang namanya Qadariyah. Qadariyah itu pendirinya namanya Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani itu bertemu dengan dua orang sahabat Nabi, kemudian dia mengatakan kami tidak percaya kepada takdir. Akhirnya dua orang ini datang ke Hijaz, ke Madinah. Masih ada sahabat Nabi yang masih hidup, diantaranya adalah Abdullah bin Umar. Kemudian mengadu, wahai Abdullah, di wilayah sana, di wilayah Basrah itu ada sosok bernama Ma'bad al-Juhani, dan dia berkata kami tidak percaya kepada takdir. Maka kemudian Ibnu Umar lah meriwayatkan satu hadis yang oleh Imam Nawawi dicatat di dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah nomor 2 tentang definisi iman, Islam, ihsan. Salah satu definisi iman itu adalah beriman kepada takdir Allah, baik dan buruknya. Artinya ini untuk menyangkal pendapat Ma'bad al-Juhani. Jadi kalau kata Ma'bad al-Juhani, yang namanya orang berbuat mendapatkan kebaikan, mendapatkan keburukan, mendapatkan kesuksesan, kegagalan, kebahagiaan, kesengsaraan, murni usaha manusia. Tidak ada takdir Allah di situ. Itu Qadariyah. Setiap kali muncul aliran yang ekstrim ke salah satu titik, akan muncul ekstrim lawannya. Kalau Qadariyah tidak percaya kepada takdir, muncul lawannya, yaitu Jabariyah. Jabariyah itu adalah orang yang atau sekte yang berpendapat bahwasannya manusia itu seperti TV yang digerakkan oleh remote. Jadi manusia itu berbuat dosa, manusia itu berbuat taat, manusia itu berbuat apapun, itu betul-betul digerakkan oleh Allah. Dampaknya apa? Dampaknya berarti kalau bikin maksiat berarti tidak berdosa karena Allah yang menggerakkan. Kalau berbuat amal soleh, ya itu amalan biasa atau Allah yang menggerakkan. Nah itu selalu ada ekstrim ke satu titik, selalu ada ekstrim ke lawannya. Tapi ini kan muncul akhir-akhir fase sahabat ya, menjelang awal tabi'in. Jauh sebelum itu dari arah timur juga muncul yang namanya sekte Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Muljam itu kan sekte Khawarij ya, dan dia seorang muslim. Abdullah bin Muljam itu, Abdurrahman bin Muljam itu, bahkan dia hafal Quran. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran dan membunuh Ali atas nama Allah. Jadi demi Allah, ya atas nama Allah lah. Niatnya baik membunuh Ali karena salah penafsiran ayat-ayat tentang jihad dalam Al-Quran. Itu sekte Khawarij. Jadi inil hukmu illa lillah. Jadi ketika
ada ayat Allah, hukum itu adalah milik Allah. Sekte Khawarij itu menganggap Ali itu sudah tidak berhukum dengan hukum Allah, akhirnya dibunuh atas nama Allah, tapi salah. Salah menafsirkan hal yang demikian. Jadi hafal Quran saja tidak cukup. Itu Abdurrahman bin Muljam. Tidak jauh sebelumnya muncul yang namanya sekte Syiah. Sebetulnya kristalnya pada zaman Ali ya. Yang paling kultus itu sosok Rafidhah yang datang kepada Ali, kemudian mengatakan anta ilah, wahai Ali engkau adalah Tuhan, sehingga sama Ali kemudian dibakar karena mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Nah itu setelah Murji'ah muncul yang namanya dari wilayah timur juga, namanya Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan itu yang membuat sekte Jahmiyah. Nah, ada 4 kesesatan pada sosok Jahm bin Safwan itu. Pertama, secara keimanan dia berfaham Murji'ah. Murji'ah itu sekte yang meyakini bahwasannya iman itu hanya tahu, tidak perlu diyakini oleh hati, tidak perlu diucapkan oleh lisan, dan tidak perlu dipraktekkan dengan amal. Jadi kalau ada orang yang tahu, oh pencipta alam semesta ini adalah Allah, berarti beriman. Itu kata orang Murji'ah. Dampaknya apa? Dampaknya berarti iblisnya soleh. Iblis kenal Allah tidak? Oh sangat kenal iblis. Karena berfaham Murji'ah berarti iblis itu beriman. Fir'aun tuh kenal Allah kan? Sehingga kan menjelang wafatnya, menjelang meninggalnya, wafat sopan teuing ke Fir'aun, menjelang meninggalnya di Laut Merah itu, amantu bi Rabbi Musa, aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Tapi kan Allah abadikan sebagai makhluk terlaknat. Tapi kata orang Murji'ah, dia beriman karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Jahm bin Safwan. Dari aspek takdirnya dia seperti Jabariyah. Jadi manusia itu dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kesan yang ketiga adalah tidak beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lawannya Yaman ya, tempat lahirnya Imam Son'ani pengarang kitab ini. Ada juga wilayah yang namanya sudah ada sejak zaman Nabi tapi sekarang berubah, tapi wilayahnya masih ada, kayak Syam ya. Syam itu kan empat negara sekarang ya, Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Itu Syam. Dan Nabi berdoa atas Syam, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina, ya Allah berkahilah wilayah Syam kami dan wilayah Yaman kami. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan daerah yang paling aman menjelang hari kiamat itu adalah wilayah Syam, karena Nabi Isa akan turun di sana dan Al-Mahdi akan turun di wilayah Syam. Nah, ketika Nabi berdoa, ya Allah berkahilah Yaman kami dan Syam kami, ada seorang dari wilayah Najd datang kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau mendoakan keberkahan untuk Syam dan Yaman, tapi kenapa engkau tidak mendoakan Najd, daerah Najd? Kemudian Nabi mengatakan, aku tidak mendoakan wilayah Najd karena dari wilayah sanalah muncul yang namanya tanduk setan. Nah, ini ada perbedaan antara Najd dulu dengan Najd sekarang. Kalau Najd sekarang itu wilayah Saudi, itu ada wilayah, makanya ulama Saudi disebut sebagai ulama Najd. Tapi maksud Rasulullah dalam hadis itu di mana fitnah itu akan muncul, itu adalah Najd wilayah Baghdad, yang tadi wilayah timur. Disitulah muncul yang namanya tanduk setan. Nah, ini sedikit mengulang, kalau saya pernah dibahas. Ada seorang ustadz di YouTube kajian akhir zaman gitu. Itu salah menafsirkan hadis Nabi tadi. Tanduk setan muncul dari wilayah Najd. Dia menafsirkan Najd Saudi sekarang. Dan yang lebih fatalnya lagi, ini bukan kata orang karena saya nonton sendiri. Dia menunjuk tanduk setannya itu di depan Masjidil Haram, kan ada Zamzam Tower ya. Di atasnya itu kan ada apa? Ada kayak bintang itu, kayak bulan sabit itu. Dia menunjuk itulah tanduk setannya. Waduh, gegabah. Padahal itu kan tanah wakaf ya, bukan tanduk setan gitu.
Itu mengenai, dan yang menjelaskan bahwasannya Najd dulu itu Baghdad bukan Saudi sekarang, itu adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari-nya. Wallahu a'lam. Nah, kembali ke materi. Jadi kitab ini disusun oleh Imam Sun'ani, beliau dari wilayah Yaman. Kita masuk ke pembahasan ya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, mencaci orang muslim adalah perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah perbuatan kufur. Nah, ini istilah yang banyak muncul di Quran juga ya, istilah fasik dan istilah kufur. Di sini Nabi mengatakan mencaci seorang muslim atau gemar mencaci pelakunya atau perbuatannya, bukan pelakunya ya. Perbuatannya disebut perbuatan fasik. Fasik itu dosa besar. Ini perbuatannya, bukan pelakunya ya. Dan pembunuhnya adalah perbuatan kufur. Perbuatannya bukan pelakunya. Nah, ini kenapa saya katakan perbuatannya bukan pelakunya, karena ada perbuatan yang masuk kategori fasik atau kategori kafir, tapi pelakunya belum tentu masuk kategori hal tersebut. Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya itu membuat istilah zulmun bila zulmin, melakukan kezaliman tapi orangnya belum tentu dilabeli zalim. Syekh Albani membuat istilah kufrun bila kufrin, orang melakukan kekufuran, perbuatan kufur, tapi belum tentu pelakunya kafir. Contohnya apa ini? Orang melakukan kekufuran tapi belum tentu orangnya sebagai kafir. Contohnya apa ini? Contohnya Raja Najasyi. Raja Najasyi itu kan Rasul kan mengirim banyak surat ya kepada raja-raja setelah dakwah di Mekah mulai kondusif. Di antara 6 raja dari kerajaan yang besar yang masuk Islam cuma satu, yaitu Raja Najasyi. Raja Najasyi itu sekarang wilayah Ethiopia. Namanya sudah tidak ada, tapi daerahnya tetap masih ada, yaitu Ethiopia. Kan ke Muqawqis, ngirim surat ke Muqawqis ditolak. Ngirim surat ke Mesir itu apa? Yang Koptik itu, Kristen Koptik, nama rajanya Muqawqis. Ya Muqawqis itu Mesir. Itu ditolak. Kemudian ke Heraklius ditolak. Yang diterima itu dari 6 itu cuman Raja Najasyi. Rajanya di situ pemimpin gereja Katolik, plus juga pemimpin negara ketika itu. Rasul mengutus Ja'far ke sana untuk berdakwah Islam. Akhirnya Raja Najasyi itu masuk Islam. Dan ketika Raja Najasyi masuk Islam, hanya beliau yang tahu dan hanya segelintir orang di sekitarnya yang tahu, tidak mendeklarasikan keislamannya. Ketika itu yang namanya undang-undang masih undang-undang dari Injil yang dipraktekkan di kerajaan Najasyi tersebut. Dan sampai wafatnya beliau tidak merubah undang-undangnya. Kira-kira wafatnya beriman apa kafir? Beriman. Tanda beliau wafat dalam kondisi beriman apa? Ketika datang berita kepada Rasulullah Raja Najasyi meninggal, Rasul memerintahkan umat Islam untuk sholat gaib. Ini awal mula sejarah sholat gaib. Kalau seandainya Raja Najasyi meninggal dalam kondisi kufur, maka berarti Rasul tidak mungkin mensolatkan. Nah, ini Raja Najasyi ini berhukum dengan selain hukum Allah, bahkan hukum Katolik ya, tapi meninggalnya tetap disolatkan. Ini yang kata Syekh Albani mengatakan inilah contoh kufrun bila kufrin, melakukan kekufuran tapi pelakunya tidak kufur. Dalam Al-Quran kan jelas ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum selain dengan hukum Allah maka dia adalah kufur, gitu kan. Artinya hukum Allah yang betul-betul bertentangan dengan hukum selain Allah yang bertentangan dengan hukum Allah ya. Itu jatuhnya kufur. Tapi kenapa
Raja Najasyi tidak dikatakan kafir? Karena kondisi tidak memungkinkan, walaupun beliau dalam posisi sebagai raja. Karena kalau beliau masuk Islam dan kemudian dideklarasikan keislamannya, kemudian merubah undang-undangnya, itu bisa genjleng gitu satu wilayah Najasyi. Nah, makanya keliru kalau ada yang gampang memvonis kufur ketika ketika menghukumi suatu undang-undang. Karena ada kawan saya yang kemudian divonis 10 tahun ya, karena ekstrim, berfahaman ekstrim, mengkafirkan Indonesia. Indonesia kan jelas bukan negara kafir, bahkan mengakomodir keberagamaan di Indonesia gitu. Nah, itu mengenai yang tadi ya, istilah-istilah tersebut. Ada kufrun bila kufrin, ada zulmun bila zulmun. Nah, di sini redaksinya dari Nabi juga begitu, mencaci seorang muslim adalah perbuatan fasik. Tapi belum tentu pelakunya fasik, karena menghukumi seseorang fasik, apalagi seseorang kafir, itu harus hati-hati. Dan ini juga perbuatannya adalah kufur, belum tentu pelakunya kufur. Apalagi ini jelas tidak ada penjelasan dari para ulama membunuh seorang muslim itu jatuhnya murtad, itu tidak ada. Nah, maksud pembunuhnya adalah perbuatan kufur adalah keimanannya sampai pada titik terendah. Ini yang maksud hadis Nabi kan, la yasrik sarikh inda yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri ketika mencuri maka dia tidak beriman. Maksud tidak beriman di sini adalah imannya dalam kondisi terendah, bukan berarti dia kufur, bukan. La yazni zani inda yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika zina melainkan dia tidak beriman, maksudnya imannya pada titik terendah. Jadi menghukumi orang dengan label tertentu itu harus hati-hati gitu. Karena kalau apalagi di negara Islam ya, yang memvonis kafir itu harus pengadilan. Kayak di Mesir ya, di Mesir itu kan pengadilan berwenang untuk memvonis seseorang kafir. Nanti ada dampak selanjutnya, hubungan suami istrinya gitu. Kalau di negara Islam tidak bisa sembarangan main kafir kemudian berdampak kepada hal-hal lainnya, nggak bisa, harus lembaga negara yang menghukumi. Dan pengadilan itu setelah dapat penjelasan dari lembaga fatwa biasanya. Itu masalah vonis seseorang. Tidak boleh sembarangan main label. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadh-dhann, jauhilah persangka, karena persangka adalah perkataan yang paling dusta. Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Nah, ini akan muncullah istilah, ada husnuzon, ada suudzon ya, prasangka baik dan prasangka buruk. Itu kalau ngelihat hadis ini itu sifatnya umum. Nabi mengatakan iyyakum wadh-dhann, jauhilah prasangka. Tidak dikatakan prasangka buruk. Jauhilah prasangka, karena sesungguhnya prasangka atau sebagian daripada prasangka adalah paling dusta. Husnuzon bukan pada tempatnya juga boleh jadi dosa. Kalau suuzon tidak dalam tempatnya udah pasti dosa ya. Suuzon dalam boleh jadi gini. Ada laki-laki perempuan bukan suami istri masuk ke ruangan berduaan. Semua warga sudah tahu ini laki-laki perempuan itu bukan suami istri, tapi masuk ke suatu rumah berduaan. Dalam kondisi itu harus suuzon, harus husnuzon. Kan nggak mungkin, udahlah kita husnuzon, mungkin lagi pengajian gitu kan, punya duaan gitu kan. Nah, dalam kondisi gitu mungkin harus cross check ya. Tapi husnuzon dalam kondisi gitu itu tidak tepat. Makanya dulu kiai saya dulu ketika menjelaskan ayat ini, inna ba'da dhanni ismun, itu tidak ada penjelasan suuzon di situ, tapi zon, prasangka yang tidak pada tempatnya itu boleh jadi bagian daripada
dosa. Termasuk dalam ayat tadi ya kan, inna ba'da dhanni ismun, sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu adalah dosa. Husnuzon bukan pada tempatnya itu boleh jadi dosa. Jadi mencari kebenaran itu yang dibenarkan gitu. Sebagaimana suuzon bukan pada tempatnya itu adalah perbuatan dosa juga. Husnuzon pun demikian gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang secara karakter pada umumnya baik tapi melakukan sesuatu yang aneh, nah ini baru jangan suuzon dulu, boleh jadi harus husnuzon dulu. Tapi kalau sudah jelas orangnya memang tidak baik, berduaan dengan perempuan, masuk ke ruangan berduaan, nah itu jangan kemudian kita husnuzon, udahlah kita husnuzon, mungkin lagi ngasih makan gitu, atau lagi apa, itu tidak tepat. Jadi inna ba'da dhanni ismun itu sebagian prasangka itu adalah dosa, itu tidak dijelaskan su atau husnunya. Intinya dzan yang tidak pada tempatnya itu tidak baik. Itu iyyakum wadzan fa inna dhanna akdzabul hadis. Kemudian hadis yang selanjutnya an Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma bin abdin, apa ini, tidaklah seorang hamba yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ash wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah. Dari Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang Allah percayakan ia untuk memimpin rakyat lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah haramkan surga untuknya. Nah, ini hadis peringatan bagi orang yang di pundaknya ada tanggung jawab mengurus rakyat, apalagi rakyatnya banyak. Ini Nabi mengatakan, sesiapa yang Allah titipkan amanah kepada seorang hamba, kemudian dia tidak menjalankan amanah tersebut dengan baik, Allah haramkan baginya masuk ke dalam surga. Kan ada 7 golongan ya. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang di akhirat akan mendapatkan perlindungan ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Satu yang disebutkan oleh Nabi yang pertama kali itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Itu pemimpin adil itu orang yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat pertama kali ketika tidak ada perlindungan. Berarti lawannya apa? Ketika dia tidak adil, ancaman Allah pun berat, yaitu Allah akan haramkan baginya masuk ke dalam surga. Ini kalau apalagi kalau rakyatnya banyak, itu pertanggungjawabannya semakin berat nanti di akhirat. Apalagi kalau kezalimannya sangat disengaja, nah, itu dosanya semakin berat. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika ditunjuk menjadi seorang khalifah, yang beliau ucapkan itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 2 tahun menjabat, tapi setelah 2 tahun menjabat sulit dicari fakir miskin. Itu saking adilnya seorang Umar bin Abdul Aziz ya, yang juga merupakan anaknya cucu itu apa? Cicit ya, cicitnya daripada Umar bin Khattab. Itu kan siapa? Umar bin Abdul Aziz itu 2 tahun menjadi khalifah, sulit dicari orang fakir miskin, sehingga dana zakat bingung dikemanakan. Cuman pemimpin baik biasanya hidupnya sebentar, cuman 2 tahun kan, kemudian diracun. Itu Umar bin Abdul Aziz. Nah, tapi kebalikannya, ketika pemimpin memutuskan menjadi pemimpin yang zalim, biasanya lihat di beberapa negara di luar juga ya, ujungnya itu tidak baik. Husni Mubarak di mana? Di Mesir ya. Itu kan zalimnya minta ampun, ujungnya tidak baik. Ben Ali di Tunis itu tidak baik juga. Banyak pemimpin zalim ujungnya tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini ancaman bagi, dan di akhir Quran surat Al-Ankabut, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian kira bahwasanya Allah itu lalai dari para pemimpin yang
zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Sesungguhnya semua itu diakhirkan azabnya sampai mata nanti terbelalak. Nah itu kalau lihat tafsirnya, mata terbelalak itu kapan azab itu datang kepada pemimpin yang zalim? Ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan menjelang wafat, ada yang mengatakan nanti di akhirat. Gitu. Kan menjelang wafat kan jelas ya, orang yang meninggal kan matanya terbelalak ya. Idza qubidatir ruh tabi'ahul basar. Apabila ruh itu dicabut, maka mata itu akan ikut tertarik. Makanya kalau ada yang meninggal matanya ngebuka, itu ada hadisnya. Jadi ketika roh itu dicabut, mata itu ikut tertarik. Nah, ketika mata terbuka kemudian kita tutup, itulah diantara waktu mustajab doa. Jadi doakan kebaikan untuk almarhum. Itu ketika orang meninggal. Pastikan dia meninggal, karena suka ada tidur yang perem hayam gitu. Jangan kemudian ditutup Allahumma gfir lahu warhamhu, pasti langsung bangun gitu. Itu mengenai mata terbelalak ya. Innama tasghasu fihil absar wallahu a'lam. Nah ini beratnya menjadi seorang pemimpin yang mengurus rakyat, pertanggungjawabannya nanti di akhirat, dan rakyat yang pernah dipimpinnya nanti akan mengadili di akhirat. Itu ada hadis Nabi dalam Bukhari. Jadi rakyat yang dipimpin, rakyat itu akan mengadili pemimpin yang mengurusnya ketika di dunia. Wallahu a'lam. Kemudian an Aisyah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man walla min amri ummati apa ini? Syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, ya Allah, barang siapa diamanahi mengatur urusan umatku lalu ia buat mereka susah, maka susahkanlah ia. Ini dalil boleh mendoakan keburukan untuk pemimpin yang zalim. Dan ini disepakati oleh para ulama. Kalau jelas kezalimannya, kalau jelas daya rusaknya, mendoakan keburukan boleh. Tapi harus seimbang. Di sisi lain juga mendoakan kebaikan. Maksud mendoakan kebaikan itu apa? Boleh jadi ketika orang itu punya power dan kemudian menggunakan power itu dengan keburukan, kita doakan kebaikan berubah menjadi baik. Kan power itu akan digunakan untuk kebaikan. Kalau ini kasusnya lain, seperti doanya Rasulullah untuk dua sosok yang sangat berpengaruh di suku Quraisy. Allahumma a'izzal Islam bi ahadi rajulaini ahabu ilaika. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuknya ke dalam Islam satu di antara dua orang yang kau pilih, yang kau sukai. Umar bin Khattab atau Amr bin Hakam. Amr bin Hakam itu Abu Jahal. Itu nama aslinya Abu Jahal itu Amr bin Hakam. Kunyahnya Abu Jahal. Kunyah itu sebutan ya. Biasanya ada Abu, bla bla bla. Setelah Abu itu boleh jadi nama anaknya. Gitu. Tapi belum tentu setelah Abu itu nama anaknya. Gitu. Kayak Abu Bakar. Abu Bakar itu kan nggak punya anak namanya Bakar. Nama asli Abu Bakar itu adalah Abdullah. Gitu. Nah, Bakar itu suatu wilayah dijuluki sebagai Abu Bakar. Ada juga sebagai suku Bakar. Maka dijuluki sebagai Abu Bakar. Abu Hurairah nama aslinya apa? Abdurrahman ya. Hurairah tuh anak kucing, namanya bapak anak kucing gitu. Itu. Dulu ada seorang tabi. Kenapa dijuluki Abu Hurairah? Karena ini pecinta kucing gitu. Dulu ada seorang tabiin ulama namanya Abu Ghanam. Abu Ghanam itu embe. Kan beraku bapak embe. Kenapa dijuluki bapaknya kambing? Karena dia seorang tabiin, seorang ulama, tapi juga peternak kambing. Dulu di pesantren itu, kalau yang suka tidur dijuluki sebagai Abu Naum, tukang tidur. Abu Naum. Nah, kan Allah pun menciptakan manusia tiga kan. Ada yang cepat beriman namanya Abu Bakar ya. Mendengar Nabi Isra Mi'raj langsung percaya, dijuluki sebagai Abu Bakar As-Siddiq belakangnya. Ada yang cepat kekufurannya, ketika mendengarkan ayat Allah langsung menolak, itu Abu Jahal. Ada yang pertengahan antara Abu Bakar dan Abu Jahal, namanya Abu.
Nah, itu orang munafik. Itu sampai akhir zaman akan selalu ada. Gitu kan. Nah jadi tapi boleh jadi setelah Abu itu anaknya, kayak Nabi Muhammad kan kunyahnya Abul Qasim gitu. Itu Nabi Muhammad. Nah Nabi itu berdoa, Allahumma aizzal Islam bi ahadi rajulaini ahabu ilaika. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuknya satu di antara dua orang yang kau pilih, Umar ataukah Umar bin Khattab ataukah Amr bin Hakam gitu. Kenapa Nabi mendoakan dua orang ini atau salah satu dari dua orang ini? Karena dua orang ini yang punya peranan penting di suku Quraisy. Harapannya ketika dia masuk Islam, Islam akan menjadi disegani karena orang Quraisy segan kepada dua orang ini. Dan setidaknya ketika salah satu dari dua orang ini masuk Islam, maka orang-orang Quraisy pun akan ikut masuk Islam. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab. Ada seorang yang bertanya, kenapa Nabi mendoakannya tidak langsung dua-duanya? Saya nggak bisa jawab. Itu kan Nabi begitu, itu mendoakannya satu di antara dua. Nah itu kan kurang apa ya? Kurang galak apa Umar bin Khattab kepada Nabi sebelum masuk Islam? Sehingga Umar mengatakan, ya Allah, bukannya Allah, belum masuk Islam. Sesungguhnya tidak ada orang yang paling aku benci di dunia ini sebelum aku masuk Islam melebihi benciku kepada Muhammad. Beliau nyebutnya belum Rasulullah. Tapi setelah masuk Islam, beliau mengatakan tidak ada orang yang paling aku cintai setelah aku masuk Islam melebihi cintaku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap walaupun begitu Nabi mendoakan, gitu. Karena dia punya power. Nah, jadi harus seimbang ya. Di satu sisi kita mendoakan keburukan dan itu dibolehkan bagi pemimpin yang zalim, tapi di satu sisi kalau ada celah kebaikan, mendoakan kebaikan, mudah-mudahan dengan powernya bisa menjadi baik juga. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qatala ahadakum falyajtamid alwajha. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian berkelahi, hendaklah ia menghindari memukul wajah. Ini larangan memukul wajah ya, menampar gitu. Dalam menghukum itu larangan untuk memukul wajah. Ini tempat yang paling terhormat pada seseorang. Ya kecuali kalau memang berperang ya. Ini saya kurang kecuali kalau berperang kan tidak mungkin menghindari wajah ya. Tapi dalam hal-hal tertentu membuat disiplin, jangan sampai ada pukulan wajah. Ini tempat yang paling terhormat gitu. Dan yang terakhir, wa anhu radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah ausini qala la taghdab faraddada miraran faqala la taghdab. Dari Abu Hurairah bahwa lelaki berkata, wahai Rasulullah, berilah aku nasihat. Beliau bersabda, janganlah marah. Ia terus mengulangi pertanyaannya dan beliau tetap menjawab, janganlah marah. Redaksi lain banyak ya, datang walakal jannah, jangan marah, maka bagimu surga. Ada hadis Nabi juga yang lain, kalau engkau marah maka berwudulah, kalau berwudu masih marah maka duduklah, kalau duduk masih marah maka berbaringlah. Asapiraku berbaring sambil marah. Kalau berbaring masih marah, tidur. Karena nggak ada yang tidur sambil marah. Wallahu a'lam gitu. Karena dengan amarah itu logika hilang. Dengan logika hilang maka bisa membuat keputusan yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang Allah muliakan, 1 2 3 4 5 6 hadis pagi hari ini yang kita bahas. Jam berapa sekarang? Itu tuh jalan. Oh jam 6 kurang. Masih ada waktu, barangkali ada yang mau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi mengenai bunuh-membunuh gitu ya. Jadi, ini kan asal katanya dari kaparo ya Pak ya. Jadi kalau kufur itu perbuatannya, kalau kafir itu orangnya ya. Jadi siapapun yang melakukan pembunuhan itu hukumnya kufur gitu ya. Perbuatannya dihukumi sebagai perbuatan kufur gitu ya.
Nah, kalau orang ateis membunuh gitu ya, dia kufur juga kafir ya. Gitu. Nah itu apakah bagi yang bersangkutan tidak ada akibat hukum nanti di akhirat gitu kan? Kalau orang muslim pastilah itu ada akibat hukumnya di akhirat selain di dunia sendiri gitu ya. Gitu. Kalau dalam kehidupan politik misalnya dalam peperangan itu udah ada hukum sendiri lah, itu hukum perang itu saling bunuh membunuh itu udah termasuk hukum perang, jadi tidak perlu dipermasalahkan itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada ayat yang hadis menyebutkan tidak ada seorang hamba yang Allah percayakan ia untuk memimpin rakyat lalu ia mati dalam keadaan menipu. Ini yang pemimpin rakyat itu kan paling bawah RT nih, RW, kepala desa sampai presiden. Nah, kalau pejabat yang tidak memimpin rakyat bagaimana? Jaksa katanya. Polisi gitu ya, atau siapapun dah. Pejabat-pejabat yang tidak memimpin rakyat menipu, apa dia juga diharap masuk surga. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ketua DKM. Yang pertama dulu ya. Jadi di sini Nabi menjelaskan ada perbedaan antara perbuatan dengan pelakunya ya. Kalau perbuatan itu kayak gini, membunuh itu perbuatan kufur. Tapi pelakunya belum tentu kufur, gitu. Belum tentu kafir. Makanya dalam memvonis orang itu dengan label kafir itu harus hati-hati banget. Sehingga para ulama itu bahkan kepada sekte yang sudah jelas kesesatannya, kufur itu seringkali dilabelkan secara umum, bukan kepada personal anggota. Contohnya begini, tentang sekte Jahmiyah itu ya. Sekte Jahmiyah itu kan para ulama sepakat sekte itu sekte kufur. Tapi tidak ada ulama yang memvonis salah satu anggotanya kafir secara personal. Karena betul-betul hati-hati. Makanya kan misalnya Ibnu Taimiyah membuat kitab, Imam Ahmad membuat kitab Ar-Rad 'alal Jahmiyah waz Zanadiqah. Jadi bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah dan orang-orang zindik. Tidak disebutkan persennya gitu. Tapi yang dibahas itu hanya pemahamannya. Karena memvonis orang kufur itu akibatnya besar. Apalagi kalau misalnya masih abu-abu. Karena dampaknya bisa berbalik. Man kafara musliman fahuwa kafir. Siapa yang mengkafirkan orang muslim, maka dia kafir. Vonis kafirnya bisa balik kepada orang yang menuduh. Nah, tapi ada logika terbaliknya, berarti apa? Man lam yukafir kafiran fahuwa kafir. Siapa yang tidak menghukumi kafir kepada orang yang sudah jelas kafir, maka dia kufur. Kalau sudah jelas agamanya bukan Islam, ya kita harus tegas dia adalah kufur gitu kan, secara persen ya, secara orangnya itu. Kalau sudah jelas kekafirannya gitu kan. Itu mengenai perbuatan. Nah, berkaitan dengan orang ateis, ya, orang kafir. Sebetulnya orang ateis tidak membunuh pun sudah jelas gitu kan. Tapi di akhirat tetap akan ada pertanyaan dari Allah. Contohnya apa? Orang kafir itu sholat tidak? Tidak sholat. Tapi nanti di akhirat akan ada pertanyaan dari Allah kepada orang kafir yang dengannya Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Berkaitan apa? Dengan sholat. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakun minal musallin. Ini kan pertanyaan Allah kepada orang kafir. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Mereka mengatakan qalu lam nakun minal musallin. Kami dulu ketika di dunia kami tidak mendirikan salat. Nah, kenapa tidak mendirikan salat? Karena kafir gitu kan. Artinya tetap akan ada pertanyaan dari Allah supaya orang ini mengakui, dan pasti akan mengakui mengenai
hal-hal yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Nah, orang ateis tidak membunuh juga tetap akan dan kufur gitu. Tetap jatuhnya adalah kafir. Dan orang ateis itu sebetulnya bertuhan tidak? Bertuhan. Tuhannya itu adalah tidak bertuhan. Tuhannya dia itu tidak bertuhan gitu. Itu orang ateis gitu. Kemudian yang kedua, ini pertanyaannya berarti gitu. Kan ada hadis Nabi yang lain ya. Sebetulnya bukan hanya level pejabat ya, level pribadi pun kan akan diminta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian adalah seorang pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas rakyat kalian. Itu kan hadisnya panjang ya. Redaksi selanjutnya itu adalah suami pemimpin bagi anggota keluarganya. Artinya dalam level itu pun dimintai pertanggungjawaban. Jadi siapapun yang punya anggota, nah itu akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya level eksekutif yang jelas punya rakyat tadi. Gitu. Wallahu a'lam. Hanya memang otomatis level pertanggungjawabannya akan beda ya. Kalau ngurus 280 juta, waduh pertanggungjawabannya berat. Memang tidak mungkin si ideal Umar bin Khattab ya. Zaman Umar rakyatnya masih sedikit, wilayahnya juga mungkin tidak sesulit sekarang. Sampai datang berita kepada Umar ada seekor unta yang mati pun Umar kan menangis ya. Ditanya oleh sahabat Nabi yang lain, wahai khalifah, kenapa engkau menangis? Aku dapat berita ada seekor unta yang mati dan aku takut nanti di akhirat unta itu minta pertanggungjawaban kepadaku. Kata unta wah. Itu selevel Umar bin Khattab. Makanya kenapa beliau setiap malam keliling wilayah memastikan tidak ada yang lapar. Sekarang pasti tidak mungkin ya untuk melakukan itu gitu kan. Tapi paling tidak daya usaha untuk tidak meninggalkan rakyat harus ada. Wallahu a'lam. Tapi Pak Ustaz, untuk terkait dengan hadis ini berarti kan selain orang yang tidak memimpin rakyat berarti lepas dari hadis ini kan? Cuci tangan. Ini kayaknya lagi mencari celah ini. Ya intinya semua kita Pak punya pertanggungjawaban di akhirat. Wallahu a'lam. Mangga. Ibu. Kan dijawab kan? Itu. Udah. Ya, yang pertama tentang zon itu, prasangka itu. Kalau dalam surat Al-Hujurat itu kan inna ba'da dzonni, jadi sebagian gitu kan. Nah itu yang maksud sebagian prasangka itu yang mana? Apa prasangka buruk yang berusaha itu ataukah yang mana gitu? Karena memang harus punya prasangka buruk ya pada orang-orang tertentu. Nah, apalagi kalau sudah tahu track recordnya kayak gimana, berarti kan kita harus memang yang membedakan itu bukan prasangka buruk tapi waspadaan itu seperti apa juga membedakan antara prasangka dengan waspada. Kemudian satu lagi akhir hidup atau kematian yang baik itu seperti apa gitu? Apakah ketika tadi contohkan para pemimpin zalim yang mungkin kematiannya sakit parah misalnya gitu kan, apakah itu buruk gitu? Atau misalnya memang dia dalam kondisi sedang tidak beriman gitu? Karena mungkin banyak juga orang-orang kafir yang matinya seperti yang mudah gitu ya. Nah jadi apakah kita memang bisa menilai seorang itu matinya dalam keadaan baik atau buruk hanya karena kondisi terakhirnya yang sakit atau tidak sakit atau mungkin katakanlah dibunuh dan sebagainya? Itu aja yang bisa Pak. Itu yang surat Al-Hujurat itu kan redaksinya inna ba'da dhanni ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Itu tidak disebutkan baik atau buruknya. Tadi boleh jadi berprasangka baik dalam kondisi yang salah, boleh jadi bagian daripada dosa juga.
Kayak tadi laki-laki perempuan bukan suami istri masuk ke rumah kosong, masuk ke kamar berduaan, maka kan nggak mungkin kita husnuzon. Makanya redaksinya fatabayanu, perintah untuk bertabayun. Sebagaimana suuzon pada tempat yang tidak tepat juga itu keliru. Jadi bukan berarti segala sesuatu harus kita husnuzonkan. Kalau memang sudah jelas keburukannya ya sulit kita untuk husnuzon, dan bahkan boleh jadi dilarang untuk hal-hal yang sudah jelas. Makanya kalimatnya tadi inna ba'dal dhanni ismun, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Kemudian yang kedua ya, mengenai orang husnul khatimah. Ada orang kafir meninggal tapi kok mudah gitu. Sementara boleh jadi ada orang beriman meninggalnya sulit. Kalau Nabi kan menjelaskan begini ya, innal mauta lasakarat, itu kondisi ketika Nabi sedang bersusah payah menyambut sakaratul maut ya. Yang menceritakan itu adalah Fatimah. Kan Fatimah itu ketika Rasulullah menjelang wafat di rumah Aisyah, di antara ahlul bait yang masuk itu kan Fatimah ya, menyaksikan Rasulullah sakaratul maut. Kemudian Rasulullah wafat, kemudian Fatimah keluar. Ketika Fatimah keluar, Fatimah tuh menangis, kemudian tersenyum. Ditanya sama Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma yubkikuka wa ma yudhik, ya Fatimah, ma yudhikuki wa ma yubkiki. Wahai Fatimah, apa yang menyebabkan engkau menangis dan apa yang menyebabkan engkau tertawa, tersenyum? Nabi mengatakan, Fatimah mengatakan, yang menyebabkan aku tertawa, menangis karena Nabi mengatakan innal mauta lasakarat, mati itu sangat menyakitkan, dan itu Nabi yang mengalami, dan kemudian diceritakan kepada Fatimah. Artinya Fatimah itu sedih melihat betapa kepayahannya Rasulullah ketika sakaratul maut. Walaupun memang ada juga yang Allah ringankan. Nah, kalau misalnya ukuran husnul khotimah itu adalah meninggalnya muda, berarti Rasul bukan husnul khotimah. Tapi ada juga yang memang Allah ringankan. Di antaranya adalah ketika Quran surat akhir surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu kan Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa maksud firman Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang? Rasul bilang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini adalah perkataan malaikat kepada orang yang akan meninggal dan Allah ridha dan Allah berikan kemudahan dalam wafatnya. Dan diantaranya adalah ini adalah perkataan malaikat maut yang akan diucapkan kepada engkau nanti ketika hendak wafat. Abu Bakar kan langsung menangis bahagia ya otomatis. Itu Abu Bakar Siddiq. Nah, kemudian setelah itu Fatimah tersenyum. Kemudian Fatimah menjelaskan, yang menyebabkan aku tersenyum adalah karena Nabi memberitakan kepadaku bahwasanya di antara ahlul bait yang paling cepat menyusulku itu adalah engkau, maksudnya Fatimah. Dan terbukti kan Fatimah wafat 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Artinya perpisahan dengan ayahnya itu tidak lama. Itu yang menyebabkan Fatimah itu tersenyum. 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah wafat. Jadi payah atau mudahnya wafat kita pun tidak bisa secara pasti mengatakan ini husnul khatimah, ini su'ul khatimah, itu tidak bisa juga. Hanya memang ada hadis Muslim yang menjelaskan di antara ciri orang yang wafat husnul khatimah itu adalah yang keningnya itu herang, berkeringat gitu. Dulu ketika almarhum Pak Haji Jajah menjelang wafat ya, ketika sakitnya repot, saya masih ingat setelah sholat subuh jenguk kepada almarhum. Almarhum Pak Dudi udah pada meninggal semua ya, almarhum Pak Barjini dengan beberapa orang saya lupa, datang ke sana. Pas saya melihat keningnya itu udah bening gitu, udah agak keringat gitu. Saya langsung refleks ingat ke hadis itu. Ini kayaknya bentar lagi meninggal. Betul asarnya meninggal. Gitu. Itu hadis Muslim. Nah, saya lihat di sini bapak-bapak keningnya belum ada yang. Insya Allah panjang umur semuanya.
Salah panjang umur semuanya. Kasih minyak. Kasih minyak. Itu Pak Haji itu ada hadis Muslim. Makanya Nabi mengatakan al mu'min yamutu bi arqil jabin. Seorang mukmin itu wafat dengan keringat di keningnya. Itu diantara husnul khotimah. Tapi bukan berarti yang tidak berkeringat juga itu diantara cirinya ya. Tapi bukan suatu kepastian. Nah, mengenai wafat hari Jumat juga ada yang mengatakan di antara ciri wafat husnul khotimah itu hari Jumat. Salah satunya, tapi bukan berarti yang tidak wafat di hari Jumat, yang wafat di bukan hari Jumat tidak husnul khotimah, belum tentu juga. Dan belum tentu juga yang wafat di hari Jumat husnul khotimah. Orang kafir meninggal hari Jumat husnul khotimah, ya enggak juga. Itu kan. Itu mengenai hal tersebut. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, satu lagi ini kebetulan kakak saya itu kakak ipar lagi sakit berat gitu. Jadi dia sendiri sudah mengira bahwa besok atau lusa akan meninggal gitu. Terus saya bilang, Kang, ini Ramadan udah dekat, kalaupun mau pulanglah nanti dalam bulan Ramadan. Dia mendoakan. Pak Ira pada maut. Ya. Yang pertama, ini ada dua ya. Kalau bagi yang sakitnya tidak boleh meminta mati dalam kondisi apapun. Seberat apapun penyakit yang kita hadapi, kalau kita sebagai pasiennya, sebagai orang yang sakitnya, tidak boleh meminta mati. Paling banter kata Nabi, doanya begini, ya Allah, kalau kematian baik bagiku, maka wafatlah aku dalam husnul khotimah. Kalau hidup baik bagiku, maka karuniakanlah kesehatan, usia yang berkah. Itu doa paling banter itu. Tapi kalau sampai ya Allah wafatkanlah aku, itu nggak boleh. Nabi melarang orang meminta mati dalam kondisi apapun. Nah, yang kedua, sementara kita gitu kan, ada orang yang sudah kepayahan gitu kan, wah ini kayaknya bentar lagi, kayak ditunda lah, kenapa dari Ramadan gitu. Ya, ya dia pun tidak berdaya gitu kan, karena yang menentukan bukan dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi husnul khotimah itu masih posisi hidup gitu deh. Kalau udah meninggal nggak bisa lagi deh. Iya, nah ini juga termasuk mendoakan husnul khotimah ya. Jadi mendoakan husnul khotimah itu bukan kepada orang yang sudah meninggal, karena fasenya sudah lewat. Kan yang menentukan husnul khotimah itu kan ketika proses wafatnya itu. Maka doa husnul khotimah itu justru kepada orang yang masih hidup. Jadi kalau ada yang mendoakan kepada kita mudah-mudahan husnul khotimah gitu kan, itu jangan tersinggung gitu. itu karena justru mendoakan husnul khotimah itu kepada orang yang masih hidup. Sama dengan doa ini, mudah-mudahan diterima iman Islamnya gitu kan. Kan orang suka ini ya, identik dengan orang yang sudah meninggal. Justru pada orang yang masih hidup. Jadi berharaplah orang lain mendoakan kepada kita husnul khotimah ketika kita masih hidup. Mudah-mudahan ketika wafat nanti husnul khotimah. Wallahu a'lam. Kalau yang meninggal seperti doanya ini ya, doa tadi La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.